Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami akan kembali Anda masih bisa berpartisipasi aktif di telepon kami di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui line telepon dengan Bapak Ivan Rosanova yang merupakan teknikal analis Bina Harta Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Ivan. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik, Mas David. Terima kasih Pak Ivan sudah meluangkan waktunya di IDX Channel. Pak Ya, Ivan, hari ini indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan Pak Ivan. Meskipun tadi sempat menyentuh ke level 7.200-an, level tertinggi yang dicapai di sepanjang perdagangan hari ini. Akhirnya ditutup di zona merah. Nah, yang menarik adalah sektor teknologi. Ada Goto di sana yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan ketika dari perdagangan big cap hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam setelah naik signifikan di perdagangan sebelumnya. Bagaimana analisis Anda? ya oke. Kalau dari market sendiri ya, dari IHSG memang sebetulnya sudah penguatannya hari ini sudah menutup gap yang terbentuk di area 7.156 sampai dengan 7.204. Dan kemudian IHSG memang pada akhirnya mengalami tekanan jual dan ditutup membentuk pola shooting star ya. Artinya ini sebetulnya secara teknikal mengindikasikan adanya potensi koreksi esok hari. Tetapi eh, kalau bisa saya sampaikan, selama IHSG masih bisa bertahan di atas level 7.000 sampai dengan 7.034, maka sebetulnya masih ada harapan untuk tren naik ini berlanjut di pekan depan seperti itu ya. Dan untuk Goto sendiri sebagai penggerak IHSG dalam beberapa waktu terakhir ini memang trennya masih cukup baik ya, di mana baru saja hari ini mencatatkan penutupan yang berhasil berada di level di atas resisten sebelumnya, yaitu di 324. Dan kalau secara Fibonacci analisisnya itu posisi penutupan ini memang sudah berada di atas level resisten krusial yang ada di kisaran level 342. Artinya untuk esok hari masih ada peluang untuk menguat. Untuk saham Goto sendiri itu berikutnya akan menguji level resisten di sekitar 380 sampai dengan 386. Seperti itu, Mas David. Baik, Goto hari ini menguat signifikan. Dari sisi fundamentalnya, Goto ini masuk ke dalam IDX LQ45, IDX 30, IDX 80. Ini melalui jalur cepat ini, Pak Ivan. Ya. Seberapa menarik ini Anda lihat dari sisi fundamental, kemudian juga respon dari para investor terkait dengan rilisnya data ini, Pak Ivan? Ya, mungkin kalau secara fundamental dari rilisan laporan kuartal 1 2022 ini mencatatkan kerugian yang meningkat. Tetapi kalau dari sisi pergerakan harganya sepertinya memang pelaku pasar masih cukup meminati saham Goto ini ya, terbukti dengan penutupan yang berhasil mencatatkan posisi di atas resisten. Dan kalau kita lihat mungkin ekspektasi pasar masih cukup positif untuk pergerakan saham Goto ini. Mungkin untuk seminggu ke depan masih bisa kita lihat ada potensi untuk terjadinya penguatan secara harga. Dan kalau dilihat volume hari ini pun memang volume transaksi di saham Goto ini kan memang masih tinggi. Artinya kita masih optimis lah untuk pergerakan harga secara teknikal. Tetapi kalau secara fundamental tentu kita akan melihat kinerjanya di laporan berikutnya, yaitu untuk semester 1 nanti, seperti itu. Baik, masuknya Goto ke LQ45 ini membawa angin segar tidak, Pak? Seharusnya untuk jangka pendeknya saat ini memang karena ada momentum kenaikan masih bisa diharapkan untuk mendongkrak ya performa dari LQ45 seperti itu, Mas David. Oke, ada Goto hari ini menguat signifikan di 13,16% dan ditutup di level 344. Untuk esok hari jelang libur akhir pekan, kemudian untuk jangka menengah bagaimana rekomendasi Anda untuk Goto? Untuk Goto sendiri selama masih bergerak di atas moving average 10, artinya secara teknikal ya momentum masih cukup baik, maka untuk jangka panjangnya mungkin akan bisa kembali ke pencapaian puncak tertinggi di tanggal 12 April lalu, yaitu di sekitar 440 sampai dengan 442 kalau untuk posisinya saat ini ya.
Baik, teknologi yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan sehingga koreksi tidak terlalu dalam. Sementara sektor lainnya yang justru menjadi pemberat adalah dari perbankan big cap, Pak Ivan. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi untuk beberapa perbankan big cap hari ini setelah mengalami koreksi cukup dalam, setelah mengalami penguatan cukup dalam di perdagangan sebelumnya maksud saya? Oke, kalau kita lihat memang pada tanggal 31 kemarin di hari Selasa penutupannya memang cukup kuat ya, seharusnya cukup solid dan ekspektasi pelaku pasar mungkin di hari ini kenaikannya masih akan berlanjut, tapi ternyata memang masih profit taking membayangi untuk saham-saham perbankan big cap ini, dan sejauh ini kalau secara teknikal memang momentumnya masih bullish ya, artinya masih ada potensi untuk upside, dan koreksi ini sifatnya lebih kepada profit taking dan Ya, penutupan masih berada di atas support, sehingga oke. kita masih melihat untuk esok hari jika ternyata masih penurunan masih berlanjut, maka kemungkinan untuk sektor finance khususnya untuk saham-saham big caps perbankan ini akan masuk kepada statusnya akan berubah menjadi posisi cenderung sideways seperti itu, Mas David. Oke, dari beberapa perbankan big cap yang hari ini mengalami koreksi cukup dalam, mana yang lebih Anda rekomendasikan, Pak Ivan? Kalau kita lihat dari posisi teknikalnya, Pak. Oke, kalau untuk saham yang masih menarik dan trennya masih cukup baik, masih terjaga di status uptrend itu seperti BPCA, kemudian BBRI, mungkin dua itu menjadi pilihan ya untuk saham tiket. Kemudian ada juga mungkin Bank Mandiri juga masih cukup menarik karena tekanan jual yang terjadi tadi, kemudian ada sedikit perlawanan sehingga membentuk pola cenderung membentuk hammer seperti itu, sehingga masih ada potensi untuk kembali rebound di esok hari. Oke. Buy di posisi penutupan hari ini atau lihat perkembangan di sesi pertama dibuka esok hari kalau koreksi kembali terus berlanjut, Pak Ivan? Sebaiknya kita melihat esok hari ya, ketika ternyata support ditembus maka kita akan strateginya akan berubah menjadi buy on weakness nanti di level support di dekat area bottom yang terbentuk di pertengahan bulan Mei kemarin seperti itu. Baik, review dari teknologi kemudian juga dari perbankan yang menjadi pemberat dan juga penopang indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pak Ivan, menarik kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Kemudian pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa masih di Ideal Season Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ivan Rosanova, Technical Analyst Bina Arta Sekuritas. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dan empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa cukup beragam dari pertambangan batubara dan juga beberapa sektor lainnya. Ada BEBS direkomendasikan buy, supportnya di 4.000, resistennya ada di 5.000, cukup lebar. Kemudian dari pertambangan batubara ada Adaro di 3.030 hingga 3.460. Kemudian juga ada NATO, juga direkomendasikan buy di 650, resistennya ada di 700. Sementara dari pertambangan batubara lainnya ada Indi, juga direkomendasikan buy, range-nya juga masih cukup lebar di 2.800, kemudian resistennya ada di 3.120. Ada BEBS, Adaro, NATO, dan Indi. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Ivan, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya. Ya, Pak Ivan, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Pertambangan batubara tampaknya masih mendominasi ini. Pertimbangan merekomendasikan Pak untuk saham-saham yang ada di sektor ini yang masuk ke dalam saham pilihan Anda, Pak Ivan. Ya, kalau untuk sektor batubara sendiri kita melihat memang pergerakan harganya secara teknikal masih relatif konsolidasi di atas ya, Mas. Ini juga sejalan dengan harga kontrak batubara yang kalau kita mengacu ke harga kontrak Newcastle itu memang masih berada di level 412 posisi terakhir, dan kalau memang nanti harga kontrak batubara ini menguat dan menembus resisten di 440 yang posisi puncak sebelumnya ya, artinya menembus resisten gitu, maka
saham-saham batubara memang berpotensi untuk kemudian juga sama mengalami hal yang sama, yang serupa, yaitu menembus resisten yang terbentuk sebelumnya. Jadi posisi konsolidasi saat ini memang masih cukup menyimpan peluang untuk kenaikan lanjutan dari saham-saham batubara, utamanya untuk pilihan yang saya sampaikan pada sore hari ini, yaitu Adaro Energi ya. Itu, Mas. Ya, range-nya cukup lebar Pak Ivan, 3.030 sampai dengan 3.460. Ini jangka waktunya lebih ke jangka menengah atau lebih ke arah seminggu ke depan, Pak Ivan? Ya, kalau untuk range waktunya mungkin bisa antara eh, 2 minggu sampai dengan 4 minggu ya untuk potensi kenaikan. Kalau break resisten di 3460 sebetulnya Adaro ini masih ada potensi untuk berlanjut ke target berikutnya di sekitar 3.650 secara Mhm. teknikal untuk Adaro sendiri. Penutupan hari ini di 3.300 Pak, cukup jauh dari level support yang Anda rekomendasikan. Masih direkomendasikan buy di level 3.300 ini dengan target price yang cukup jauh yang Anda sebutkan tadi. Ya, kalau untuk dari posisi saat ini, sebaiknya posisi buy-nya nanti akan secara akumulatif ya, artinya mungkin dari rentang harganya bisa dari 3.200 sampai dengan level posisi saat ini. Artinya nanti kalau ternyata Adaro ini menguat menembus resisten di 3460, maka bisa melakukan penambahan posisi kembali seperti itu. Baik, pertambangan batu bara lainnya ada Indi, juga Anda rekomendasikan. Dan kebetulan di WhatsApp interaktif kami juga ada yang menanyakan Indi, Pak Ivan. Tanpa menyebutkan nama dan lokasi, Indi sudah ambil posisi di 2620. Bagaimana untuk besok untuk Indi? Oke, untuk Indi sendiri masih berpotensi untuk retest level resisten di 3.120, dan jika mampu melewati level resisten tersebut, terlebih bisa ditutup di atas 3.120, maka potensi berikutnya adalah targetnya di 3.300 untuk jangka pendeknya. Sementara untuk jangka panjangnya, jika terjadi penguatan yang agresif, itu ada resisten lagi di atas, yaitu di 3.500, kemudian ada juga di 3.720, sehingga strateginya bisa nanti melakukan akumulasi kembali ketika menembus resisten di 3.120 untuk target harga di 3.300, kemudian 3.500 dan 3.720 seperti itu. 2620 ambil posisi, profitnya sudah cukup lumayan Pak Ivan. Anda lebih rekomendasikan hold saja terlebih dahulu? Kalau untuk saat ini masih bisa hold karena secara teknikal dari indikator MACD pun masih posisinya mulai terbuka ke atas ya setelah Ya. terbentuk golden cross secara chart daily-nya, sehingga potensinya masih cukup besar untuk melanjutkan tren penguatannya seperti itu. Baik, kita beralih ke sampilan selanjutnya ada BEBS, Berkah Beton Sedaya TBK. Hari ini auto reject bawah sepertinya 6,82% dan ditutup di level 5110 maksud saya. Apakah koreksi yang cukup dalam di sesi kedua, pertimbangan untuk memberikan rekomendasi Pak Ivan? Ya, untuk posisi sekarang memang BPS ini kan masih support testing ya, artinya di kisaran 4.000 ini adalah supportnya, dan untuk resisten terdekat untuk sebagai target di 5.000. Artinya posisinya sebetulnya untuk BPS ini lebih kepada posisi trading saja ya, karena statusnya yang saat ini secara teknikal masih konsolidasi, sehingga dari range pergerakan harga di 4.000 sampai 5.000 ini menjadi peluang untuk melakukan trading. Selama tidak ditutup di bawah 4.000, artinya fase konsolidasi ini masih berpotensi untuk berlanjut seperti itu. Oke, penutupan hari ini 4.510 masih cukup jauh dari level support di bawah 4.000 yang direkomendasikan level yang harus diwaspadai hari ini. Mengalami koreksi cukup dalam di 6,82%. Kita beralih ke saham pilihan terakhir, ada NATO. Surya Permata Andalan TBK menguat di 2,36%, ditutup di level 650, juga direkomendasikan by Pak Ivan. Ya, untuk posisi NATO juga bisa melakukan buy on weakness, artinya melihat potensi koreksi jangka pendeknya. Kemudian target di 700, support di 650, ini menjadi range yang menarik untuk melakukan posisi trading seperti itu. 650 resistennya sampai dengan 700. 650 merupakan level penutupan hari ini kalau tidak salah Pak Ivan ya. Oh ya, artinya posisi saat ini memang masih berada di support ya, artinya Oke. kalau
besok mengalami rebound kembali, maka masih ada potensi untuk menguat ke level 700 seperti itu. Baik. Sementara level support 650 ini kita lihat nanti kalau misalnya ternyata ditembus, berarti posisinya sebaiknya dilakukan cut loss terlebih dahulu seperti itu. Oke, dan pasang pilihan yang direkomendasikan BEBS, Adaro, NATO, kemudian juga ada Indi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan beredar pasar modal Indonesia. Pak Ivan, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk sampai sejauh ini Pak Ivan. Saya coba cek satu-satu, ini tampaknya cukup banyak yang menanyakan saham-saham di sektor pertambangan batubara Pak Ivan. Yang pertama saya akan coba bahas untuk saham Adaro Mineral terlebih dahulu atau ADMR. Kebetulan untuk saham ini ada 3 penanya yang masuk sampai sejauh ini. Saya akan coba lihat ada Bapak Hadi di Lampung, ada Raw Mineral, apakah bisa masuk dengan harga sekarang. Kemudian ada Raw Mineral juga ditanyakan oleh ada Goto di Pacitan ini. Eh, Hari ini average di 2.660. Lantas kira-kira apakah ada harapan untuk bisa melewati harga average tersebut? Kemudian ADMR juga ditanyakan Bapak Andi di Makassar. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Teknikal dari saham ADMR untuk besok sudah ambil posisi di 2150. Cukup banyak pertanyaan untuk ADMR. Pak Ivan, ada apa dengan ADMR sebenarnya? Kalau kita lihat dari posisi teknikal, Pak Ivan. Ya, sebetulnya kalau untuk ADMR ini baru saja menembus support fraktal ya, sehingga untuk saat ini sebaiknya kalau bisa dihindari terlebih dahulu, tapi kalau sudah masuk memang ada baiknya untuk mengurangi posisi ya, karena dengan penembusan support ini ada potensi untuk terjadi tekanan jual lanjutan. Tapi dalam jangka panjang mungkin kalau untuk tujuan investasi masih bisa dilakukan hold, tetapi jumlahnya mungkin dibatasi saja nanti untuk melakukan akumulasi beli kembali setelah kita melihat ada reversal atau pembalikan arah di bawah. Mungkin untuk saat ini mungkin untuk support kita masih akan melihat pergerakan berikutnya, struktur koreksi dari pergerakan harga saham ADMR sendiri, Mas. Ambil posisi cukup beragam Pak Ivan, ada yang di 2150, artinya loss-nya belum terlalu lebar ini, dan ada yang nyangkut di 2660 Pak. Ya, kalau untuk posisi yang masih loss-nya masih relatif terbatas, masih bisa dikurangi ya untuk saat ini. Mungkin di 2200 ini bisa menjadi resisten untuk 2150 sampai 2200 menjadi level resisten yang bisa digunakan untuk melakukan pengurangan posisi seperti itu, sehingga nanti bisa melakukan buyback kembali. Mungkin area support terdekat itu di sekitar level 2000 untuk kemudian melakukan buyback kembali seperti itu, Mas. Baik, Adaro Mineral, cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami terkait dengan saham ini. Hari ini koreksinya cukup dalam, pemirsa, 4,48% di 2130. Tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 2430. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan peredaran pasar modal Indonesia. Pak Ivan, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan dari emiten pertambangan batubara masih cukup banyak dan juga beberapa pertanyaan lainnya nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ivan Rosanova, Technical Analis Bina Arta Sekuritas. Pak Ivan, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, pertanyaan dari pertambangan batubara dan logam mentah masih cukup banyak sampai sejauh ini, Pak Ivan. Kita ke Malang terlebih dahulu, Pak Ivan. Ada Ica di Malang, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk Doit, Pak, punya harga di 473. Analisisnya untuk Doit. Baik, secara singkat untuk Doit ini memang trennya masih bearish ya, artinya masih turun dan posisi support terdekatnya di 400. Jika level ini ditembus maka ada peluang untuk Doit ini melanjutkan koreksinya ke sekitar level support retest di 370 karena secara indikator MACD pun sekarang sudah mulai bergerak di bawah level 0, artinya ini sudah mengkonfirmasi level strong bearish gitu, tapi tidak menutup kemungkinan memang di area 400 kemudian di 370 ini menjadi dua area potensi terjadinya rebound seperti itu. Kalau memang posisi saat ini kira-kira sudah full slot, artinya melakukan pembelian secara penuh, maka sebaiknya dikurangi terlebih dahulu untuk mengantisipasi
siapa tahu Oke. nanti terjadi koreksi ke level 370. Tetapi kalau memang masih sebagian, maka bisa melakukan averaging down di dekat area support di 370 seperti itu. Oke, 473 nyangkut Ica di Malang dan lagi-lagi beberapa skenario tadi sudah jelaskan averaging down atau mengurangi posisi terlebih dahulu. Ya. 473 cukup jauh dari 414 di penutupan hari ini. Beralih ke saham pertambangan batubara lainnya, ada Harum ini saya akan coba sapa, ada Raizan yang ada di Aceh. Untuk Harum masuk di harga berapa? Direkomendasikan tidak untuk Harum, Pak Ivan, secara teknikal? Level entry yang direkomendasikan? Oke, kalau untuk saat ini posisi eh, Harum ya, ditutup untuk saat ini mungkin Harum masih berpotensi untuk menguat, masih ada di dalam kisaran sideways seperti itu. Mungkin potensinya masih bisa untuk menguat ke 2.400 sampai 2.500, tetapi kita masih perlu melihat konfirmasi di esok hari ya. Mungkin kalau masih Ya. menguat artinya trennya masih akan cukup baik untuk Harum ini. Baik, level entry yang Anda rekomendasikan, Pak Ivan? Untuk level entry-nya untuk Harum saat ini bisa diperhatikan di level 2.250 sampai 2.300 masih cukup menarik. Oke, untuk Ya. Raizan yang ada di Aceh ini, saya akan coba bahas pertanyaan selanjutnya. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk Bumi, support dari sisiannya bisa buy di harga berapa ini? Anda rekomendasikan buy untuk Bumi, Pak Ivan? Kalau untuk Bumi saat ini ada potensi menguat dari indikator MACD sudah kemarin membentuk sinyal golden cross ya, artinya sekarang akan menguji level resisten terdekat di 60. Kalau berhasil ditutup di atas level tersebut, maka ada potensi untuk menguat tidaknya ke level 64 hingga 68. Artinya posisi ya saat ini untuk posisi trading saja ya. Jadi Ya. kalau untuk Bumi masih bisa direkomendasikan untuk melakukan trading buy seperti itu. Baik, kita kembali ke Makassar, Pak Ivan. Ada Yusuf, terima kasih sudah bergabung. Untuk TINS, apakah masih ada prospek untuk kenaikan ini, Pak Ivan? Oke, kalau untuk TINS saat ini masih ada peluang cukup besar untuk menguat kembali setelah karena penguatan 2 hari ini cukup signifikan ya, dan Ya. kemarin volume transaksi pun meningkat hari ini dibandingkan kemarin, dan dari indikator MACD pun mulai menguat ke atas, cenderung akan masuk ke teritori positif sehingga berpotensi untuk menembus resisten yang terdekat di sekitar 2070, dan kalau level tersebut ditembus maka target berikutnya ada di 2200-an. Ini adalah untuk target TINS ya, artinya untuk saat ini trennya masih bagus. Penutupan hari ini di 1995 menguat signifikan di 5,00%, masih ada peluang Ya, ke 2070 hingga ke 2200-an. Ya, dari ya. Makassar kita akan coba bahas pertanyaan lainnya. Untuk saya akan coba buka dulu ini, Pak Ivan. Mau tanya saham ISAT, Pak. Sudah ada di posisi 6.000, Pak Ivan. Ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasinya. Analisis Anda untuk ISAT. Di posisi 6.000 ya Mas? Ya. Oke, kalau untuk ISAT sendiri kenaikannya masih berpotensi untuk berlanjut. Ini hari ini baru mengkonfirmasi untuk uptrend jangka pendek ya, untuk terdekat di 6.550. Mungkin memang cukup dekat dengan level buy-nya ya. Di sini juga secara teknikal dia akan berpotensi menutup gap yang terbentuk di level 6.525, sehingga kalau mencapai level resisten tersebut sebaiknya dilakukan take profit sebagian seperti itu, mungkin Oke. separuhnya, dan ada kemungkinan terbentuk koreksi jangka pendek. Nanti bisa dilakukan buyback kembali mungkin kalau turun ke sekitar 6.050 gitu. Jadi untuk menurunkan posisi average yang di 6.400 seperti itu. Baik, punya posisi di 58 di hold saja, Pak? Oh ya, kalau untuk posisi di 58 saat ini sebaiknya masih di hold terlebih dahulu ya, karena masih potensi menguat. Tidaknya target di 6.300 dan kemudian target
berikutnya idealnya di 6.550 seperti itu. Oke, dari ISAT kita akan coba bahas pertanyaan Bapak Hans, kali ini dari Yogyakarta, Pak Ivan, menanyakan saham NICL, Pak. Bagaimana prospek ke depannya? Kebetulan ini juga tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum. PAM Mineral Tbk, NICL hari ini penguatannya cukup signifikan, Pak Ivan, 22,68% dan berada di level 109 plus. Tampaknya nih Ya, saham-saham small cap dari profil risiko juga seperti apa, Pak? ya kalau untuk saham small cap ini memang sebaiknya dibatasi ya untuk porsi pembeliannya. Dan untuk NICL sendiri memang sudah masuk ke fase uptrend setelah konsolidasi beberapa lama di waktu yang lalu. Untuk target terdekat saat ini di sekitar 160 ini, 140 kemudian 160 ini menjadi area resisten untuk bisa melakukan take profit secara bertahap, tetapi kalau kemudian penguatan masih berlanjut bisa ditutup di atas 160, sebetulnya masih ada potensi yang cukup bisa berpotensi untuk menguat secara agresif ya, mungkin kembali menguji ke level 200 tentunya dengan kita mengkonfirmasi dari volume transaksinya apakah terjadi peningkatan atau tidak. Kalau terjadi peningkatan artinya ada potensi untuk menguat hingga level 200. Trading cepat saja ini, Pak Ivan. Ya, kalau untuk NICL ini karena saham yang baru saja naik dari posisi bottom memang sebaiknya trading cepat dan pasang stop loss secara ketat ya. Baik, untuk lebih ke arah disiplin begitu ya, Pak? menghindari penurunan signifikan dalam waktu seketika seperti itu. Baik, ada NICL. Dan tampaknya pembahasan saham ini sekaligus mengakhiri bersama kita, Pak Ivan. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih banyak pertanyaan. Dan kami mohon maaf, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok harinya. Pak Ivan, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama sehat selalu Mas David dan teman-teman di studio. Terima kasih ada Bapak Ivan Rosanova Teknikal Analis Bina Arta Sekuritas yang berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Season Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.